bisa jadi orang yang di seberang kita yang nggak percaya dengan wali, bisa jadi orang yang memang usil tangannya atau PKI, bisa jadi orang non muslim yang sengaja ingin menjatuhkan tokoh-tokoh Karena kata Nabi SAW, "Mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar ya enggak apa-apa, kalau enggak benar kembali sama Anda, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ceramah Habib Taufik As-Segaf yang menanggapi para YouTuber kita. Simak videonya kaum muslimin. Begitu seharusnya orang muslim tadi itu percaya dengan ajaran Nabi, percaya dengan ajaran Allah begitu Wallahu alam. Ini babil karomah. Karomah itu bukan dongeng, karomah itu menjadi bukti. Nih loh, orang kalau taat kepada Allah maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang di seberang kita yang nggak percaya dengan wali, bisa jadi orang yang memang usil tangannya atau PKI, bisa jadi orang non muslim yang sengaja ingin menjatuhkan tokoh-tokoh Islam. Nah, ini semuanya nggak usah dilihat. Kalau kau lihat, mereka merasa banyak yang lihat. Jangan dilihat, anggap orang yang tidak waras yang berbicara. Nah, biar berlalu, kita terus berjalan semuanya ini dalam rangka untuk tetap memantapkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin, itulah tadi videonya. Dan jelas Habib Taufik ini menuduh ya. Yang dituduh siapa? Ya sepertinya YouTuber yang mengkritik cerita kurafat seperti Heri Pras, Dodi Sefriadi, Nasirus Sunnah dan lain-lain. Dan sepertinya Habib ini mulai resah karena ceramahnya dikritik kurafat. Dia takut muhibinya berkurang mungkin. Sampai-sampai menuduh bisa jadi orang yang tidak percaya kurafat itu PKI dan non-muslim. Padahal kita YouTuber itu percaya karomah wali, percaya karomah para sahabat Nabi. Karena itu ada sanad dan riwayatnya sahih. Adapun cerita karomah yang diceritakan Habib ini hanya sekedar katanya, tanpa sanad dan bukti. Ada Habib jalan-jalan di surga, ada Habib yang dalam semalam mikrot 70 kali, ada Habib yang memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Ini semua cerita dusta. Selanjutnya mukjizat dan karomah itu murni pemberian dari Allah, bukan atas kehendak Nabi, bukan atas kehendak wali. Contohnya mukjizat Nabi Musa membelah lautan, itu Allah yang suruh, bukan Nabi Musa punya inisiasi sendiri. Sedangkan karomah versi Habib ini bisa dilakukan kapan saja dan diulang-ulang, bahkan sampai ada lomba karomah. Anaknya pamer keramat, ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Nah, kaum muslimin, coba bayangkan rantai emas diturunkan dari langit ke bumi. Mana ada yang seperti ini? Ini namanya cerita dusta. Dan selanjutnya simak cerita kurafat Habib Bahar ini. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, lam yanam la lailan wala naharan salasa wa salasina sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Nah, kaum muslimin, wali tidak tidur selama 33 tahun. Pertanyaannya itu manusia atau malaikat, terus melihat ke kanan surga, ke kiri neraka. Ini kan karomah yang spektakuler yang melebihi mukjizat para nabi dan karomah para sahabat. Coba sebutkan ada tidak cerita karomah dari kalangan ulama sahabat, tabi'in atau ulama imam mazhab yang empat, yang karomahnya seperti wali tadi. Gak ada teman-teman. Padahal kita semua mengakui kewalian dan keilmuan mereka. Apakah Imam Bukhari punya karomah tidak tidur selama 33 tahun karena sibuk menulis hadis? Gak ada yang seperti itu.
Dan ini ada lagi cerita karomah Habib yang jalan-jalan di surga sampai kakinya bau rumput surga. Di kata Abdurrahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insyaallah ya. Nah, ini cerita dusta kaum muslimin. Entah tujuannya mungkin agar para jamaah itu mengkultuskan Habib. Karena para Habib Balawi ini yang gemar cerita kurafat seperti ini. Jadi cerita dusta berkedok karomah inilah yang disebut dongeng yang kita tidak percayai. Dan jangan kita yang tidak percaya cerita tersebut disebut PKI dan non-muslim. Dan non-muslim ini kan kafir. Jadi bahayanya nanti para muhibin itu mencap kafir orang-orang yang tidak percaya karomah Habib. Padahal kata kafir itu bisa kembali ke orang yang menuduh. Nauzubillah. Dan selanjutnya kita simak video Ustadz Syafiq Basalamah yang satu ini. Nabi pun tidak tahu dengan apa yang akan terjadi besok. Sampai ketika ada dua bocah perempuan sedang bersenandung ya. Lebaran itu dia menyenandungkan puisi-puisi pujian buat Nabi SAW. Tahu-tahu dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di antara kami ada nabi yang tahu dengan hari esok. Maka Nabi menegur orang itu. Quli ma kunti taqulin. Ngomong yang biasa, artinya jangan mengatakan yang seperti itu. Itu hal yang tidak benar gitu. Nabi nggak tahu. Beliau juga mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, aku akan berbuat baik yang banyak dan aku tidak akan ditimpa dengan musibah sedikit pun. Nggak akan. Orang tahu, oh kalau keluar tabrakan. Bagaimana ketika perang Uhud? Apakah Nabi tahu bahwasanya akan ada 70 sahabat yang tewas di perang Uhud? Beliau akan terluka? Enggak. Tapi nggak tahu. Jadi kalaupun Nabi pernah menyampaikan sesuatu tentang masa yang akan datang, itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah ngasih tahu Nabi alaihissalam. Bicara karomah itu bukan orang itu tahu dengan masa depan seseorang. Enggak. Jadi Allah berikan kemuliaan yang kadang-kala omongannya itu benar gitu ya. Seperti itu. Tapi bukan kemudian dia jadi dukun jamaah ya. Tahu semuanya. Enggak. Dia hanya mengatakan pada saat Allah memberikan karomah kepadanya. Dan hati-hati dengan orang yang mengaku punya karomah. Waliullah itu nggak ngaku-ngaku saya ini waliullah. Karena para waliullah mengatakan la ya'riful wali illa wali. Yang tahu waliullah itu wali juga berarti. Jadi kalau antum mengakui dia wali, anda juga wali sama kayak antum. Maka hati-hati dengan yang seperti ini karena pada saat ini banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz. Iya, banyak. Karena dukun yang model dulu, paranormal dulu itu sudah nggak diminatin sama masyarakat. Baiklah kaum muslimin, jadi itulah tadi penjelasan Ustadz Syafiq Basalamah tentang karomah. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa karomah itu memang ada, tapi hati-hati karena sekarang banyak orang mengaku wali dan menjual cerita dongeng cerita karomah. Yang mana cerita karomah tersebut sudah di luar nalar dan syariat. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.